Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat yang terambil dari Mazmur 106 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita merenungkan di bawah tema jangan melupakan kebaikan Tuhan. Nah, Mazmur 106 ini menceritakan kembali tentang kisah perjalanan bangsa Israel, di mana saat itu banyak sekali mereka merasakan pertolongan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terjadi bukan hanya yang terjadi ialah mereka justru melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lupa itu biasa. Tetapi ketika kita terus-terusan lupa, itu yang sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita terus-terusan lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka terus-terusan lupa akan kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka bersungut-sungut. Ayat 14 mengatakan, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Kita sangat paham dan mungkin kita sudah hafal bagaimana perbuatan bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut tentang makanan, mereka memberontak kepada abdi Allah, baik Musa maupun Harun. Mereka membuat patung anak lembu dari emas. Bahkan mereka saat itu tidak mau menerima pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka. Dan selanjutnya mereka menyembah berhala. Dan yang terakhir, mereka melibatkan Musa ketika mereka bersungut-sungut di Meriba. Kita tahu akibat sungut-sungut itu Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, yang pertama yang terjadi dalam kehidupan kita ialah sungut-sungut. Nah, sungut-sungut ini artinya mengeluh dan mengeluh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini cobaan yang kita alami berlipat ganda ya. Baik yang sudah berkeluarga, mungkin sebagai kepala keluarga cobaannya dalam pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga mungkin cobaan ketika mengurus anak, bahkan sebagai orang tua mungkin cobaannya ketika mengkhawatirkan pergaulan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang juga terjadi di keluarga Kristen saat ini yang mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga, atau juga yang mengganggu kepercayaan satu sama lain sebagai saudara seiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Mari kita jangan melihat kehidupan kita dari sudut pandang masalah dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita flashback melihat kembali bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang memampukan kita hingga hari ini kita boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan jangan kita merasa bosan akan nasihat-nasihat Tuhan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, maupun melalui mungkin kita mendengar firman Tuhan. Dan saat ini sangat banyak ya firman Tuhan, tinggal kita cari mau siapa yang menyampaikan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi berdasarkan tema kita hari ini, jangan melupakan perbuatan Tuhan. Karena apa? Yang pertama yang pasti akan terjadi ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, kita akan bersungut-sungut. Tidak jauh-jauh pasti kita akan mengeluh, karena kita merasa Tuhan tidak cukup baik dalam hidup kita. Padahal perbuatan baik Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi kita, yang kita pun tidak bisa membalasnya. Nah, yang kedua, apa yang akan terjadi ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, ialah kita merasakan didikan Tuhan. Didikan Tuhan atau hukuman Tuhan. Kalau bangsa Israel di ayat 15 dikatakan, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka.
Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita terus-menerus melupakan Tuhan, Tuhan pasti akan mendidik kita. Bagi bangsa Israel, Tuhan mendidik mereka dengan memberikan hukuman, dengan memberikan teguran. Mereka diizinkan dianiaya oleh bangsa-bangsa lain. Mereka diizinkan pada saat itu mengalami banyak tantangan atau mengalami banyak kutukan, baik sakit penyakit dan lain sebagainya. Tuhan bukan berarti Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan bersikap adil. Tuhan ingin menegur, menyentil hati bangsa Israel sehingga mereka sadar kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi kita saat ini jangan kita menunggu didikan Tuhan atau teguran Tuhan untuk kita kembali mengingat kebaikannya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang sepertinya mereka tidak bosan menerima didikan Tuhan, menerima hukuman Tuhan, karena mereka terus mengulang kesalahan yang sama. Tetapi kita sebagai orang percaya masa kini, kita sudah melihat contoh kehidupan dari bangsa Israel. Jangan kita mengulangi hal yang sama, karena didikan Tuhan itu tentunya menyakitkan pada awalnya, tetapi memang pada akhirnya membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang sungguh-sungguh Tuhan tentukan bagi kita. Tetapi kalau kita boleh memilih, lebih baik kita tidak menerima hukuman Tuhan, bukan? Lebih baik hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menunggu teguran itu. Tetapi kalaupun Tuhan mengizinkan itu, teguran Tuhan atau didikan Tuhan nyata dalam hidup kita, belajar seperti bangsa Israel, teguran itu membawa kita kepada jalan Tuhan yang Tuhan rindukan agar kita kembali kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman ini kita diingatkan dua hal, bahwa jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Karena ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, kita akan bersungut-sungut dan kita akan menerima didikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap ingat kebaikan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan kebaikannya hingga hari ini yang boleh kita rasakan. Mari kita melanjutkan persekutuan doa sebagai tanda ucapan syukur kita atas semua pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hari ini kami diingatkan agar kami selalu mengingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak jatuh dalam sungut-sungut dan kami tidak merasakan didikan Tuhan. Meskipun didikan itu mendatangkan kebaikan bagi kami, tetapi biarlah kami ketika kami pun harus menerima didikan teguran Tuhan, kami boleh memahami maksud dan tujuan Tuhan yang juga terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau rindu selalu diingatkan untuk selalu bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk perekonomian kita, bangsa dan negara kita, bahkan dalam setiap usaha. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang kami kasihi, mari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk perekonomian bangsa dan negara kami mengalami dampak yang begitu besar karena virus corona ini. Tapi pemerintah kami sedang berjuang memikirkan supaya perekonomian kami boleh kembali normal. Dalam setiap usaha dan pekerjaan seluruh jemaat kami juga boleh pulih kembali Tuhan. Kiranya Engkau boleh memakai pemerintahan kami dan situasi yang kami hadapi, supaya kami juga boleh menjalaninya dengan penuh kewaspadaan. Lewat setiap usaha yang kami miliki, kami boleh sungguh-sungguh mengelola dengan baik, dan kami boleh juga menikmati